Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa bertemu pada hari ini. Karena itu mari kita panjatkan puji dan puja hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita di channel Inspirasi Baru Saudagar Media. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa panjatkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, pemimpin-pemimpin kami muslimin dan muslimat yang terdahulu dan yang akan datang, serta saudara-saudara yang menyimak di channel Saudagar Media pada saat ini. Tema pembahasan saya kali ini adalah membahas masalah posisi Yesus, apakah nabi atau sebagai Tuhan. Saudara, kami tidak bermaksud menyinggung saudara-saudara Kristen yang saya hormati, saya sayangi ketika membahas masalah kedudukan Yesus apakah sebagai Tuhan atau nabi. Akan tetapi ini sebatas pada hasil diskusi internal kami yang kami angkat di dalam channel ini untuk memberikan pencerahan kepada siapa saja dan menambah wawasan kita di dalam beragama. Oke. Isa al-Masih dalam bahasa Arab disebut al-Masih, di orang Ibrani menyebutnya Yeshua atau Yoshush atau Yeshua Meshiach. Sementara orang Yunani menyebutnya Yesus Kristus atau Yesus Kristus atau Juru Selamat. Ini adalah gelar yang ditujukan kepada Isa atau Yesus dalam keyakinan agama Abrahamik. Al-Masih memiliki arti yang membaptis atau yang diurapi. Berasal dari kata masyaha. Oke, siapakah Yesus? Nah, untuk membahas ini kita akan menyusun urutan kesaksian yang paling akurat. Sumber datanya 100% dari Alkitab, Injil atau Bible. Jadi tidak diambil dari sumber lain. Yang pertama tentu pendekatannya adalah kesaksian dari Allah. Ya. Nah, kemudian akurasi yang kedua adalah kesaksian Yesus sendiri. Lalu yang ketiga adalah kesaksian dari orang yang hidup sesama dengan Yesus. Di sini dari sumber kitab ini kita bisa melihat dari Yohanes, Markus, Matius dan Lukas. Kesaksian orang yang hidup sesama dengan Yesus. Pertama, kesaksian Lukas. Dijelaskan di Lukas 24 ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka itu, perkara apakah itu? Maka kata mereka itu kepadanya, dari hal Yesus orang Nazaret. Ya, orang Nazaret, yaitu seorang nabi yang berkuasa di atas perbuatan dan perkataannya di hadapan Allah dan segenap kaum itu. Jadi di sini disebutkan orang Nazaret, seorang nabi. Kemudian kesaksian Yohanes 7 ayat 40. Beberapa orang di antara orang banyak itu yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Jadi ini kesaksian Yohanes menyebut dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Tidak menyebutkan dia ini benar-benar Tuhan. Ya. Lalu kemudian kesaksian orang yang hidup sesama dengan Yesus, yaitu kesaksian Matius. Matius 21 ayat 11 menjelaskan, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, Nabi Yesus, tidak menyebutkan Tuhan Yesus. Kemudian Markus juga bersaksi di 14:65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terdekat. Malah pengawal pun ikut memukul dia. Kemudian kesaksian Yohanes 9:17, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan kau apakah katamu tentang dia? Karena dia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Kesaksian Matius di 13:37, Yesus berkata,
orang yang menabur benih baik itu anak manusia. Ini kesaksian Yesus sendiri. Kemudian kesaksian Yesus juga di Markus 6:4 yang menyatakan bahwa dirinya hanya nabi. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi tidak pernah tidak dihormati kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara sanak saudaranya dan di rumahnya sendiri. Lukas 4:24, lalu Yesus berkata, aku menegaskan kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di kampung halamannya sendiri. Yohanes 4:44, Yesus sendiri telah berkata, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Kemudian Yesus bersaksi lagi bahwa siapa dirinya di Matius 4:10. Lalu sabda Isa kepadanya, pergilah hai iblis, karena tertulis sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepadanya sajalah kamu harus beribadah. Jadi Yesus bersabda, hanya Allah yang harus disembah. Yesus bersaksi siapa dirinya. Yohanes 12 ayat 49-50, sebab aku tidak berkata-kata berbicara dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Bapa sendiri telah memberikan perintah kepadaku apa yang harus kuucapkan dan apa yang harus kukatakan. Yohanes 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu memberi hidup sejati dan kekal, maka aku menyampaikan seperti yang difirmankan Bapa kepadaku. Juga menjelaskan dirinya bahwa Allah bukan manusia. Samuel 15:29, lagi Samuel dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Di sini menjelaskan bahwa mustahil Allah baper dan menyesal seperti manusia. Kemudian kesaksian Allah yang menyatakan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ulangan 4:35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah. Ulangan 4:39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan Allah yang di langit, di atas dan di gunung di bawah, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Ulangan 4:39. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Kemudian Allah bersaksi di Yesaya 45 ayat 5 dan 6. Tidak ada Tuhan selain Allah. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Selanjutnya di ayat 6 menjelaskan supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di barat bahwa tidak ada yang lain selain aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Yesus bersaksi siapa dirinya di Markus 12 ayat 28-9. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Yesus menjawab, hukum terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Di sini Yesus mengaku Tuhan itu Allah yang Esa, bukan dirinya. Kesaksian ahli Taurat itu di Markus 12:32 tadi dijelaskan bahwa tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada lain kecuali Dia. Yesus mengaku Tuhan itu Esa dan dibenarkan oleh ahli Taurat. Syahadat yang diajarkan Yesus, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus mengaku hanya utusan dari Allah yang benar. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Kemudian Yohanes 17:8. Sebab
segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. La ilaha illallah wa Yesus Rasulullah. Yesus adalah utusan dari Allah, dan Allah lah yang paling benar. Kemudian Yohanes 8:16, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, penghakimanku itu adil, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia, Allah yang mengutus aku. La ilaha illallah wa Yesus Rasulullah. Yesus mengaku utusan dari Allah yang benar. Kemudian Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus mengaku utusan dari Allah yang benar. Kesimpulannya, setiap yang tidak bisa berbuat apa-apa bagi dirinya sendiri pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa bagi dirinya sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang tidak bisa mengikuti kehendaknya sendiri pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa mengikuti kehendaknya sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Logikanya, setiap yang menerima kekuatan dari malaikat Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus menerima kekuatan dari malaikat Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang melakukan ketakutan kepada malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus ketakutan kepada malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus ketakutan berarti bukan Tuhan. Lukas 22:43-44. Ini kesaksian Lukas. Maka seorang malaikat datang, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia pun sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Tubuhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Mustahil Tuhan ketakutan pada malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan karena ia penakut. Kemudian muncul foto-foto yang disinyalir adalah Yesus. Mustahil jika Yesus itu Tuhan, gambarnya dapat direka-reka. Kalau dia nabi, itu bisa saja. Itu pun perlu penyelidikan dan sangat meragukan foto-foto yang tersebar. Di mana foto-foto tersebut berbeda-beda. Ada yang penampakan seperti bule, ada seperti orang hitam berkulit hitam, ada yang rambut lurus, ada rambut kribo, lalu kemudian ada yang gundul, lalu ada yang tidak menggunakan baju, dan ada juga yang menutup kepalanya seperti menggunakan jilbab. Ini semua adalah foto-foto yang tidak jelas. Siapa yang menggambar ini hanyalah ilusi dari orang-orang. Demikian yang saya jelaskan. Salam inspirasi baru. Semoga kita semua mendapat keberkahan serta sehat dan hidup dengan tenang dan aman. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.